Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mimbar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada kalian semua, diberikan sehat, diberikan rezeki yang lancar, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, saya ingin sharing, berbagi, ya kan? Karena saya melihat sebuah berita yang sangat sedih dan sangat menyayat hati saya, gitu. Dan sangat miris ketika saya membaca berita tersebut. Apa sih berita-berita itu? Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini bukan hoax ya. Artinya berita ini fakta dan aktual. Dan juga berita ini memang sudah diedarkan. Tak segera dibelikan handphone, anak ini bakar rumah orang tuanya sendiri. Lihat ekspresi sedih ayahnya. Gara-gara nggak dibeliin handphone, rumahnya dibakar. Anak di Kulon Progo bakar rumah gegara nggak dibeliin motor. Ya, bisa dilihat di tagar.id. Nanti mungkin ditampilkan ya. Anak di Kulon Progo bakar rumah gegara nggak dibeliin motor. Astagfirullahaladzim. Minta dibelikan mobil, tak dituruti. Anak di Jember aniaya ibu kandungnya. Astagfirullah, ya Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa terhindar daripada hal-hal yang menzolimi diri sendiri dan menzolimi keluarganya. Nah, siswi-siswi ini nih lebih parah lagi di merdeka.com. Rela jual diri. Astagfirullahaladzim. Jual diri jadi PSK. Demi apa? Mungkin kalau ada orang yang mungkin demi kebutuhan hidup dan sebagainya. Ini siswi SMP, ya Allah. Siswi-siswi jadi PSK demi punya HP baru. HP baru. Semua. Ini suatu hal yang sangat menyayat hati. Padahal Allah sudah menciptakan. Allah sudah memberikan petunjuk. Apa sih kehadiran kita di muka bumi ini itu untuk apa? Kita semua sudah tahu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ada yang sering mendengarnya di dalam surah Az-Zariyat surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku ini konteksnya sangat luas. Jadi, sahabat-sahabat semua, beribadah kepadaku itu bukan hanya sekedar sholat di masjid, terus membaca Al-Quran, selesai. No. Beribadah kepadaku, apapun yang kita lakukan, jika kita niatkan karena Allah, itu sudah disebut dengan ibadah. Pagi kita bangun tidur dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin ahyan, alhamdulillah ahyan. Kita berdoa nih, bersyukur kepada Allah, itu jadi ibadah. Dari pagi, bangun tidur, cuci muka, usap spray, terus sampai dengan siangnya, sorenya, malamnya, tidur lagi. Dari pagi sampai tidur lagi. Sampai bangun lagi. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana diaturnya? Nah, kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Sudah mungkin banyak teman yang hafal. Zalikal kitabu hudalil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya, itu kitab Al-Quran. Ada tuntunan pedoman hidup kita untuk menjalankan ibadah di muka bumi ini. Jadi ibadah itu luas maknanya. Termasuk menciptakan anak yang soleh dan solehah, menciptakan anak yang berkarakter juga bagian dari ibadah. Untuk itu sahabat-sahabat mimbar, mungkin yang akan berkeluarga atau mungkin yang sudah berkeluarga, ayo luruskan niat, perbaiki hati. Apa tujuan daripada kita menikah? Yaitu beribadah kepada Allah. Dan menikah bukan hanya sekedar kita berumah tangga, menjadi suami istri, tapi juga bagaimana kita menjadi seorang ayah yang pantas untuk anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi seorang ibu yang pantas untuk anak-anak kita. Pantas dalam hal apa? Pantas diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, yuk kita perdalam lagi agama kita. Kita belajar lagi. Kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada akhlakul karimah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi?
Kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berjalan. Jadi, ayo kita perdalam agama kita dengan cara mempelajari, terus belajar tentang agama Islam. Belajar tentang Al-Quranul Karim. Dekatkan hati kita dengan Al-Quran. Dan bagaimana cara kita membina rumah tangga, membina anak yang soleh-soleha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan perasaan kita. Karena kita sayang sama anak kita, terus semua kita relakan, semua kita kasih. Pak, Bu, itu akan menjadi bencana. Menjadi bencana ketika anak itu sudah menjadi dewasa. Subhanallah min zalik. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada sahabat-sahabat semua dan bisa menjadi motivasi untuk kita memperbaiki diri agar anak-anak kita tidak cinta kepada dunia. Karena yakin semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan pasti kita sebagai orang tuanya, ketika kita memiliki anak, bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan juga bisa menjerumuskan kita di akhirat kelak. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Mimbar Tub dimanapun kalian berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Daripada kisah-kisah yang sudah kita lihat, mudah-mudahan anak-anak kita bisa terhindar daripada cinta kepada dunia, cinta kepada motor, cinta kepada handphone. Tapi anak-anak kita menjadi anak pribadi yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.